Episode 4351-4360. Pengepungan. Memburu. Mosa Beishuang dan yang lainnya saling memandang, lalu mereka bergerak dan menyerang kaisar burung bersayap rumit di depan mereka. Raja burung bersayap Nakle adalah burung raksasa langit berbintang. Dia memiliki sayap besar, terbentang, menutupi langit dan matahari. Hal yang paling menakutkan adalah dia memiliki ekor dengan bagian seperti cambuk baja tajam. Bisa merobek segalanya. Mosa Beishuang dan yang lainnya mengepung dan membunuh mereka. Mosa adalah yang terkuat, dan dia langsung menuju ke arah serangan. Di posisi kiri dan kanan, Beishuang, Lin Niu Xiaolan dan yang lainnya menyerang bersamaan. Energi mengerikan menyerang kaisar burung bersayap banyak. Cu. Menghadapi serangan Mosa, mata kaisar burung bersayap rumit itu bersinar dengan ganas. Namun, menghadapi satu demi satu serangan mengerikan, kaisar burung bersayap multi bagian mengipasi sayapnya yang besar, ingin membuat terobosan. Ia memilih posisi di sebelah kanan. Di sebelah kanan adalah Beishuang dan naga air di mata kaisar burung bersayap banyak bagian, ini adalah posisi yang paling mudah untuk ditembus. Namun, meskipun dikatakan bahwa ini adalah pertempuran pertama bagi Beishuang dan yang lainnya untuk menerobos ranah Tianyuan, mereka juga telah melakukan beberapa pertukaran sebelumnya. Embun beku, keterikatan naga api, rantai air, dan serangan kuat lainnya menyerang dan membunuh kaisar burung bersayap rumit. Bunuh cepat. Mosa mewarisi segalanya dari Devilman, dan tentu saja, semua metode serangannya juga diwarisi. Sebuah tangan besar yang menakutkan menebas ke arah kaisar burung bersayap menonjol. Pertempuran menjadi sengit dalam sekejap. Wang Xian menonton dengan tenang dari samping tanpa ikut campur. Ini adalah pertempuran yang tidak seimbang, bahkan jika raksasa langit berbintang memiliki vitalitas yang lebih kuat dan bakat yang lebih kuat, kekuatan Mosa dan yang lainnya terlalu kuat untuk ditekan sepenuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah kaisar burung bersayap multi bagian bertahan selama puluhan menit, luka muncul di tubuhnya. Kemudian, cederanya menjadi semakin serius. Kaisar burung bersayap banyak menggunakan keterampilan alaminya untuk melarikan diri. Sebagai binatang buas seperti burung, sarana pelariannya sangat kuat. Namun, sebelum Wang Xian bisa bergerak, Mosa mencegat cara kaburnya. Mosa mewarisi segalanya dari Devilman, dan pengalaman tempurnya juga ada di benaknya. Ini juga membuatnya, meski belum mencapai puncak iblis, namun penguasaan berbagai cara dan waktu sangat menakutkan. Mosa, kamu perlu menahan energi dan melatih Beishuang dan yang lainnya. Melihat keberanian Mosa, Wang Xian tersenyum dan berkata, "Itu Raja Naga." Mosa tersenyum dan mengangguk. Kali ini terutama untuk melatih orang-orang kuat di Istana Naga, dia tidak bisa menekan kaisar burung bersayap multi bagian sendirian. Saat kekuatan serangan Mosa menurun, Beishuang dan yang lainnya menjadi lebih tertekan. Bahkan, pemimpin api itu terluka oleh keterampilan bakat dari kaisar burung bersayap multi bagian. Pertempuran itu berlangsung selama 5 tahun penuh. Kaisar burung bersayap banyak ingin melarikan diri berkali-kali, tetapi dicegat oleh Mosa. Setelah bertarung selama 5 tahun, kaisar burung bersayap banyak itu sudah dipenuhi bekas luka, dan vitalitasnya sangat lemah. Pada akhirnya, di bawah serangan terakhir mereka membunuhnya. Hanya satu tetes darah yang masih hidup yang dikumpulkan oleh Wang Xian. Ini sangat sulit untuk dibunuh. Kita jauh lebih kuat darinya, dan butuh 5 tahun untuk memusnahkannya sepenuhnya. Setelah pertempuran, Kepala Sui menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pertempuran ini agak sulit bagi mereka. Ini adalah perhentian terpanjang dari pertempuran. Namun, dalam pertempuran ini, pengalaman tempur mereka telah meningkat pesat." Hehe, tidak buruk. Pengalaman bertarung membutuhkan pertempuran terus-menerus untuk meningkat. Kali ini kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ayo kembali dulu. Sekarang ada ruang ekstra untuk raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang. Xiao Zai dapat membuat terobosan. Wang Xian terbang sambil tersenyum, menyingkirkan mayat itu, dan berkata kepada mereka. "Itu Raja Naga, itu tuannya." Beishuang dan yang lainnya menanggapi bersama, dengan senyuman di wajah mereka. "Ayo pergi." Energi gelap menyelimuti mereka, dan Wang Xian serta yang lainnya kembali ke alam semesta berbintang. Rumah kecil. Sesampainya di kekacauan dan domain mereka, Wang Xian melihat kedua sosok besar di kejauhan, dan memanggil Xiao Zai. Sekarang,
Baik Xiao Zai maupun Xiao Bai dapat membuat terobosan. Namun, bagaimanapun, Xiao Zai lahir lebih awal dan menjadi milik kakak laki-lakinya, jadi tentu saja Xiao Zai adalah yang pertama menerobos. Raja Naga, Xiao Zai terbang dengan tubuh besar yang bergoyang, dan berteriak dengan hormat ke arah Wang Xian. Bersiaplah, menerobos. Wang Xian menyentuh tubuh Xiao Zai, dan berkata sambil tersenyum padanya. Terobosan. Terima kasih Raja Naga, terima kasih Raja Naga. Teriak Xiao Zai dengan gembira. Yah, kamu menerobos dulu, dan Xiao Bai juga bisa menerobos di masa depan. Wang Xian memandang Xiao Bai yang sedang terbang, dan berkata sambil tersenyum. Woho! Teriak Xiao Bai, terbang dan menggosok lengan Wang Xian. Xiaolan Xiaoshai Xiao Bai dan yang lainnya hampir bisa dikatakan sebagai anak klan King Yue. Wang Xian secara alami sangat baik kepada mereka. Berdengung. Terobosan. Wang Xian mengeluarkan darah kaisar burung bersayap multibagian, yang masih penuh vitalitas, dan langsung memusnahkannya, lalu berkata ke rumah kecil itu. Woho! Xiao Zai meraung penuh semangat, terbang ke posisi di atas, dan mulai menerobos. Energi besar mulai berkumpul. Jika Xiao Zai menerobos lagi, akan ada 8 peramal Tianyuan di Istana Naga kita, termasuk Raja Naga, akan ada 9. Mosa menyaksikan Xiao Zai menerobos, membuka mulutnya dan berkata, keberadaan kekuatan dengan 9 sumber surgawi sangat menakutkan. Bahkan jika ditempatkan di Liga Keadilan, itu masih merupakan guru tingkat atas. Nah, di masa depan, Istana Naga kita akan melahirkan lebih banyak peramal Tianyuan, yang akan menjadi lebih kuat dan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Bei Suang melirik Xiao Zai, dan matanya tertuju pada Wang Xian, matanya penuh kekaguman. Semuanya adalah tuanku sendiri, memimpin Istana Naga ke situasi yang menakutkan dalam waktu singkat. Ketika Wang Xian mendengar apa yang mereka katakan, dia tersenyum tipis. Berdiri di samping, Chaos mendengarkan, dengan ekspresi termenung di wajahnya. Dia melirik orang-orang kuat di sekitarnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba punya ide di benaknya. Dan idenya adalah untuk bergabung dengan Istana Naga. Ya, bergabunglah dengan Istana Naga. Terobosannya adalah karena Raja Naga, dan selama periode malapetaka ini, dia juga mematuhi Raja Naga. Dan sekarang kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh Istana Naga, kekuatan dahsyat yang ditampilkan oleh Raja Naga. Dia merasa bergabung dengan Istana Naga adalah pilihan terbaik. Sedikit yang dia tahu, Xiaolan Xiaoshai dan Xiao Bai, yang dulu menurutnya lemah, telah membuat 2 terobosan, dan kekuatan mereka sama dengan miliknya. Terobosan Xiao Bai hanyalah masalah waktu. Hanya dengan mengikuti Istana Naga yang begitu kuat, Raja Naga yang begitu kuat, dia bisa menjadi lebih kuat. Dia pasti raksasa langit berbintang tanpa kebijaksanaan. Di sini di alam semesta langit berbintang. Dia juga tahu banyak, dan membutuhkan teman dan hal-hal lain. Kalau tidak, dia juga akan membosankan. Bergabung dengan Istana Naga adalah pilihan terbaik. Terobosan Xiao Zai berjalan sangat lancar. Ini juga membuat jumlah peramal Tianyuan di Istana Naga menjadi 9. Selamat kepada Xiao Zai karena berhasil menerobos. Semua pembangkit tenaga listrik di Istana Naga memberi selamat kepada Xiao Zai. Terima kasih. Xiao Zai menanggapi dengan gembira di matanya. Selamat untuk Xiao Zai, selamat untuk Raja Naga. Kekacauan membuat keputusan di dalam hatinya, dan memberi selamat kepada Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian mengangguk dengan senyum di wajahnya. Raja Naga, saya ingin tahu apakah saya bisa bergabung dengan Istana Naga dan menjadi bagian dari Istana Naga. Kekacauan memandang Wang Xian, dan terus berbicara. Ada pandangan harapan di matanya. Oh, kekacauan, kamu ingin bergabung dengan Istana Naga. Kalau begitu aku sangat menyambutnya. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia mengangkat alisnya sedikit dan langsung berkata. Saya lahir di chaos di alam semesta Jiuyuan. Meskipun saya telah datang ke alam semesta langit berbintang, mantan teman saya telah pergi. Kecuali beberapa bawahan, ini sangat membosankan. Raja Naga, kekuatanmu sangat kuat. Ada juga banyak orang kuat di alam surga dan bumi di Istana Naga. Bergabung denganmu akan sangat bermanfaat bagiku. Kekacauan berkata dengan jujur kepada Wang Xian. Jika Anda ingin bergabung, kami secara alami akan menyambut Anda. Dengan bergabungnya Anda, Istana Naga juga akan dapat meningkat. Selain itu, Istana Naga secara bertahap akan menempati seluruh alam semesta berbintang.
Kebetulan akan ada Anda dan Xiaolan di sisi alam semesta berbintang. Wang Xian berkata kepadanya sambil tersenyum. Sejak saat itu, aku, Chaos, akan menganggapmu sebagai Raja, Raja Naga, dan mematuhi perintahmu untuk menjadi anggota Istana Naga. Kekacauan menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan hormat. Hehe, selamat datang Brother Chaos untuk bergabung dengan Istana Naga kami. Dengan bergabungnya Anda, jumlah alam keberuntungan Tianyuan di Istana Naga kami akan mencapai 10. Mosa tertawa dan menyambut. Bei Shuang dan yang lainnya segera menyambut mereka. Kekacauan adalah raksasa di langit berbintang, dan raksasa di langit berbintang sangat kuat. Sebagai naga yang bermutasi, Bei Shuang tidak akan mendapatkan keuntungan apapun saat menghadapi kekacauan. Tingkat ruang yang sama menghubungkan nasib baik Tianyuan yang kuat, bahkan setelah bertemu, mereka akan melarikan diri. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima Anda di Istana Naga. Wang Xian melirik mereka dan berkata dengan puas. Tanpamu, Raja Naga, kami tidak akan berada di tempat kami sekarang. Pemimpin air menjawab dengan emosi. Mereka semua mengerti bahwa semuanya karena Raja Naga seperti sekarang ini. Wang Xian tersenyum dan melirik mereka. Mosa, sebanding dengan 2 level kontrol. Xiaolan, Chaos, Lin Yu, Xiao Shai, Bei Shuang, mereka semua sebanding dengan 2 pendatang baru terlemah di Tianyuan. Pemimpin Naga Dewa Air, Pemimpin Naga Dewa Api, dan Pemimpin Naga Guntur termasuk ciptaan Tianyuan terlemah. Tapi sekarang, kekuatan gabungan mereka bisa dibandingkan dengan keberadaan 2 jalan. Ditambah keberadaan tingkat meramal Tianyuan pertama kali yang paling lemah. Menambahkan kata-kata Wang Xian, kekuatan Istana Naga sebanding dengan 4 level Dao, dan salah 1 level terlemah. Kekuatan ini sudah sangat kuat. Dan saat Wang Xian dan yang lainnya berada di Steri Universe, dunia pedang dan sihir. Dunia pedang dan sihir saat ini belum mengalami krisis apapun setelah datangnya malapetaka. Satu-satunya krisis, sebelum malapetaka terjadi, diselesaikan oleh Raja Naga. Saat ini, dunia pedang dan sihir masih berkembang. Namun, meskipun dunia pedang dan sihir stabil, Liu Lan dan Wu Wangtian selalu waspada terhadap dunia luar. Alam semesta pedang dan sihir terlalu lemah. Kekuatan mereka berdua hanyalah awal memasuki alam penciptaan Tianyuan. Datang saja ke eksistensi level kontrol, dan mereka akan dapat menangkap alam semesta mereka. Satu-satunya hal yang baik adalah Raja Naga dari alam semesta Jiu Yuan sangat kuat, jika dia dalam bahaya, dia dapat meminta bantuan. Namun, mereka juga tahu bahwa jika Raja Naga membantu mereka berkali-kali, mereka harus membayar harganya. Ini bukan harga sumber daya, tetapi harga kuota penciptaan Tianyuan di dunia pedang dan sihir. Kuota penciptaan Tianyuan adalah dasar dari alam semesta mereka. Ketika semua tempat ditempati, pedang dan alam semesta sihir mereka tidak akan pernah kembali. Akan tetap lemah. Saya harap malapetaka ini dapat berlalu secepat mungkin, sehingga kita dapat membina orang-orang kuat di alam keberuntungan Tianyuan selama periode ini. Hanya ketika ada lebih banyak orang kuat di alam keberuntungan Tianyuan di alam semesta kita, kita dapat benar-benar menjadi lebih kuat. Terletak di tengah dunia pedang dan sihir, Wu Wangtian menghela nafas ke arah Liu Lan. Ya, kita masih terlalu lemah. Liu Lan mengangguk. Jika Anda tertinggal, Anda akan dipukuli. Terakhir kali, jika Wang Xian tidak bergerak, pedang dan alam semesta sihir mereka mungkin telah direbut sekarang. Sudah ditempati oleh orang-orang kuat lainnya. Tetapi meskipun hubungan mereka dengan Raja Naga baik, bagaimanapun, tidak mungkin Raja Naga membantu mereka setiap saat. Kecuali, mereka dapat membayar harganya. Selain itu, Raja Naga memiliki kekuatannya sendiri. Jika Raja Naga menginginkan tempat keberuntungan Tianyuan, apa yang dapat mereka lakukan? Tidak mungkin. Terlebih lagi, jika mereka dekat dengan mereka berdua, dunia pedang dan sihir mungkin juga ditempati sekarang, dan kuotanya mungkin habis. Raja Naga menginginkan tempat, dan mereka tidak bisa menolak. Kekuatan Long Yinyin dan Long Yinhao telah meningkat dengan sangat cepat, dan mereka hampir mencapai puncak dominasi. Bakat mereka sangat tinggi, dan mereka memiliki kesempatan untuk mencapai ranah keberuntungan Tianyuan. Namun, alam semesta kita tidak memiliki kuota untuk air atribut hilang. Liu Lan berbicara dengan pikiran yang dalam. Dia mencari beberapa murid yang memiliki harapan untuk mencapai ranah keberuntungan Tianyuan. Long Yinyin dan Long Yinhao terlalu muda. Tetapi dengan sumber daya yang diberikan oleh Raja Naga itu,
kekuatannya hampir mencapai puncak dominasi. Di usia mereka, ada kemungkinan besar untuk melakukan terobosan. Namun, kuota adalah masalah. Saat ini, tidak banyak tempat di alam penciptaan Tianyuan di alam semesta kita. Kita harus menggunakan tempat-tempat itu untuk melatih para murid. Hopeless Sky juga merenung. Ho ho, ho ho. Sementara keduanya berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di telinga mereka. Suara gemuruh itu sangat samar, seolah-olah datang dari alam yang sangat jauh. Namun, ketika Liu Lan dan Wu Wangtian mendengar dua raungan ini, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka segera berdiri. Suara apa itu? Wajah Liu Lan memucat, dan dia hanya bisa meraung dengan suara rendah. Wu Wangtian juga menunjukkan ekspresi yang bermartabat, melihat ke satu arah, ke arah itu. Raungan ini benar-benar membuatku merasakan jantung berdebar dan ketakutan. Ada apa? Berjalan, wajah Liu Lan berubah drastis, dan mereka dengan cepat terbang ke satu arah. Ketika mereka datang ke susunan teleportasi, mereka segera berteleportasi. Ketika mereka berteleportasi ke sebuah kota, semua murid yang kuat di seluruh kota melihat ke satu arah. Mereka juga mendengar raungan yang menakutkan itu. Tapi mereka tidak melihat suara gemuruh itu. Pergi, masih di utara. Liu Lan dan Wu Wangtian terkejut saat mendengar raungan kecil. Mereka telah berteleportasi untuk jarak yang jauh, tetapi mereka belum menemukan keberadaan yang menderu. Di mana dia? Betapa menakutkannya, bisa membuat raungan yang mengerikan dari jarak sejauh itu. Mereka terus memasuki susunan teleportasi dan berteleportasi ke arah utara. Mereka telah berteleportasi 5 kali, dan mereka telah sampai ke pinggiran sangat dekat dengan daratan. Mereka baru saja melihat sosok besar itu. Keberadaan macam apa ini? Ketika mereka sampai di langit di atas sebuah kota, mereka melihat ke depan, dengan ekspresi terkejut yang mendalam di wajah mereka. Keberadaan macam apa ini? Kelihatannya seperti buaya yang menakutkan, tapi tidak seperti buaya, ukuran dan mulutnya terlalu besar. Gigi yang menakutkan itu padat, dengan sedikit daging dan darah serta berbagai residu di atasnya. Setiap gigi sebesar kota di dunia pedang dan sihir mereka. Makhluk besar ini ukurannya sebanding dengan lusinan kota raksasa. Kota itu tidak berarti di depannya. Inilah ibu kota kerajaan magis di alam semesta Jiuyuan, dikelilingi oleh kota-kota yang dijaga. Tapi sekarang, mereka yang menjaga kota ditelan oleh monster raksasa yang menakutkan itu. Ya, monster itu melahap sebuah kota. Di kota itu, Liu Lan dan Wu Wangtian dapat melihat orang-orang yang ketakutan dan putus asa. Murid kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Ada juga sejumlah besar orang kuat, melarikan diri menuju susunan teleportasi. Ho 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 ho, binatang langit berbintang raksasa itu meraung, dan ada luka besar di tubuhnya, membuatnya terlihat sangat tragis. Namun, kekuatannya yang menakutkan dan aura kekerasannya masih membuat Liu Lan dan Wu Wangtian gemetar. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bagaimana bisa tiba-tiba memasuki dunia pedang dan sihir kita? Menatap monster itu dengan putus asa, tubuhnya bergetar dan meraung dengan suara rendah. Kekuatan monster di depannya membuatnya merasa tak berdaya. Mereka jelas bukan saingan. Simpan makhluk di sini dulu. Mata Liu Lan membelalak, dan dia meraung keras. Dengan lambaian tangannya, dia membawa makhluk keluar angkasa satu persatu. Dua tuan ciptaan surgawi, selamatkan kami. Selamatkan kami, selamatkan kami. Beberapa murid merasakan Liu Lan dan Hopeless Sky, dan buru-buru meminta bantuan dengan keras. Wajah Liu Lan Wu Wangtian sangat memalukan, dan dia segera menyingkirkan makhluk-makhluk itu satu persatu. Tidak, monster ini melahap terlalu cepat, dan dia datang ke arah kita. Pada saat ini, Wu Wangtian melihat binatang raksasa itu bergerak ke arah sini, dan wajahnya berubah drastis. Behemoth terlalu besar. Itu sebesar negara ajaib. Dia hanya bergerak sedikit, dan jaraknya sangat jauh. Dia melahap semua energi, matanya menyapu ke arah Liu Lan dan Wu Wangtian, matanya menunjukkan keinginan untuk makan. Dia mengejar kita, lari. Saat mereka ditatap oleh binatang raksasa ini, Liu Lan dan Wu Wangtian merasakan ancaman yang menakutkan. Rambut mereka berdiri tegak, dan mereka meraung ngeri. Tanpa ragu sedikit pun, mereka terbang menuju kejauhan. Bum bum bum, bum bum bum. Namun, saat berikutnya, yang membuat mereka ngeri, binatang raksasa yang menakutkan itu mengunci mereka. Binatang raksasa itu berlari ke arah mereka, tanah runtuh,
dan bangunan itu rata di bawah kakinya seperti sarang semut. Gunakan harta karun itu. Liu Lan dan Wu Wangtian merasakan kekuatan raksasa langit berbintang, dan meraung keras. Gunakan harta pelarian. Kecepatan binatang langit berbintang raksasa di belakang. Terlalu cepat. Sangat cepat sehingga mereka tidak dapat menggunakan susunan teleportasi untuk pergi. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Namun, ketika mereka hendak mengambil harta karun dan melarikan diri, terdengar raungan menakutkan dari belakang. Segera setelah itu, mereka merasa langit dan bumi menjadi gelap, dan mulut menakutkan yang menelan langit menyelimuti mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Keberadaan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Liu Lan dan langit tanpa harapan putus asa dan ketakutan. Jarak antara mereka dan monster raksasa ini sudah sangat jauh, akibatnya kecepatan pengejaran lawan membuat mereka tidak bisa kabur. Sekarang dia akan menggunakan harta itu, tetapi mulut besar yang menelan langit dan bumi langsung menyelimuti mereka. Mereka adalah keberadaan alam penciptaan Tianyuan. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Ho ho, mereka mendengar suara yang sedikit bersemangat, dan segera setelah itu, vitalitas mereka menghilang. Bunuh instan. Ho ho, ho ho. Pada saat berikutnya, itu terletak di pusat pedang dan alam semesta sihir. Di kolam, Liu Lan langsung duduk, terengah-engah, dengan ekspresi ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Mereka langsung terbunuh. Ini adalah pembunuhan instan. Monster macam apa yang datang ke dunia pedang dan sihir kita? Liu Lan berkata dengan gemetar. Berdengung. Saat ini, pesan dari Hopeless Sky datang. Dia terbunuh juga. Baru dihidupkan kembali sekarang. Melihat informasi tersebut, Liu Lan terbang langsung ke langit di atas tanpa ragu sedikitpun. Wow, wow. Segera setelah itu, suara yang sangat mendesak terdengar dari pusat seluruh dunia pedang dan sihir. Suaranya menusuk dan tergesa-gesa, setelah mendengarnya, itu akan membuat orang sangat gugup. Waspada, status siaga tertinggi. Lokasi di pusat dunia pedang dan sihir, semua murid orang kuat mendengar suara ini, dan wajah mereka penuh keheranan. Apa yang sedang terjadi? Keadaan siaga tertinggi, ini adalah peringatan tertinggi. Hanya ketika musuh telah menginvasi pusat alam semesta kita akan ada peringatan seperti itu. Apa yang terjadi? Apakah ada invasi musuh? Musuh telah menginvasi kita. Apakah kita memasuki masa perang? Apakah malapetaka benar-benar datang? Di tengah, semua murid yang kuat berdiskusi dengan kaget. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak. Terlalu tiba-tiba. Semuanya begitu tiba-tiba. Belum ada yang siap. Semua murid, terlepas dari apakah mereka tertutup atau tidak, semuanya melayang di udara, semuanya melayang di udara. Pada saat ini, suara Wu Wangtian bergema di telinga semua murid. Mendengar suara ini, ekspresi semua murid yang kuat berubah lagi. Situasinya mungkin lebih kritis dari yang mereka bayangkan. Seorang murid dari orang yang kuat tidak berani mengajukan keberatan, dia ditangguhkan di udara, diam-diam menunggu perintah dari dua master keberuntungan Tianyuan. Binatang raksasa itu terlalu kuat, kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Jika dia terus membuat kekacauan di alam semesta kita, pedang dan alam semesta sihir kita akan selesai. Liu Lan, tolong hubungi Raja Naga segera untuk melihat apakah Raja Naga bisa datang dan membantu. Kalau tidak, kita harus melarikan diri. Dengan putus asa terbang ke sisi Liu Lan, dia berbicara dengan keringat dingin di dahinya. Awasi semua gerakan binatang raksasa itu. Begitu dia terbang ke arah kita, kita akan segera kabur. Tingkat keberadaan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Mengapa dunia pedang dan sihir kita begitu sial? Hopeless Sky melayang di atas langit, dan terus berbicara dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia merasa alam semestanya sangat sial. Tetapi pada saat yang sama, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa bukan karena mereka tidak beruntung, tetapi mereka terlalu lemah. Jika Anda lemah, Anda akan diincar oleh orang kuat lainnya. Aku sudah menghubungi Raja Naga segera, tapi aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Naga untuk datang. Kata Liu Lan, bencana besar. Menghadapi bencana ini, mereka tidak berdaya untuk melawan. Raksasa yang menakutkan itu dapat melahap kerajaan sihir dalam beberapa detik, bahkan seluruh pedang dan alam semesta sihir tidak dapat menahan amukannya seperti ini. Tak lama kemudian, seluruh dunia pedang dan sihir akan hancur. Tuanku, apa yang terjadi? Pada saat ini,
Penguasa yang kuat dan tingkat tinggi dari semua kekuatan di dunia pedang dan sihir terbang dan bertanya kepada mereka dengan wajah serius. Sebuah bencana. Liu Lan menatap mereka, dan berkata dengan wajah cemberut. Tuanku, apakah ada musuh yang menyerang pedang dan alam semesta sihir kita? Kami akan melawan mereka untuk melindungi tanah air kami, bahkan jika itu adalah kematian, kami tidak akan takut. Itu tuanku. Siapapun yang ingin menyerang dunia pedang dan sihir kita harus membayar harga. Tidak ada murid kita yang takut. Itu benar. Seorang murid yang kuat berkata dengan kemarahan yang benar, wajahnya penuh tekad. Long Yin, Long Yin Hao, perawan suci air mengalir, dan yang lainnya juga memiliki semangat juang di mata mereka. Dunia pedang dan sihir adalah tanah air mereka, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka harus melindunginya. Binatang yang kuat, aku tidak tahu makhluk alam semesta mana, atau binatang raksasa dalam kekacauan, yang tidak bisa menahannya. Hopeless Sky menekan ketidaknyamanan di hatinya, dan memandang mereka dengan tenang, Tuanmu Liu Lan dan aku lewat, dan kami langsung terbunuh tanpa perlawanan. Kami hanya dapat dibangkitkan melalui harta. Ini bukan musuh yang bisa kami melawan. Apa? Kata-kata Wu Wangtian membuat semua murid yang kuat di dunia pedang dan sihir melebarkan mata mereka, penuh keterkejutan dan ekspresi yang tak terbayangkan. Dua orang dewasa mereka langsung terbunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang aku hanya bisa meminta bantuan Raja Naga, dan lihat apakah Raja Naga bisa menolaknya. Liu Lan terdiam beberapa saat, sebelum berbicara, matanya tertuju pada Long Yinyin, kamu juga harus memberitahu Raja Naga dan mengatakan yang sebenarnya tentang situasi di sini. Ya, Long Yinyin membuka mulutnya dan segera merespons. Selama periode waktu ini, saya telah mundur, dan saya tidak punya waktu untuk menghubungi Wang Xian. Dia mengeluarkan cabang kayu yang mengembalikan jiwa yang diberikan Wang Xian padanya, dan mengukir kata-kata di atasnya. Setelah kata-kata diukir pada cabang kayu yang mengembalikan jiwa, itu akan muncul di cabang kayu yang mengembalikan jiwa, pohon leluhur di tubuh Wang Xian. Beginilah cara mereka berkomunikasi jarak jauh. Lihatlah komunikatornya, ya Tuhan, ada binatang raksasa yang menakutkan mengamuk di pedang dan alam semesta sihir kita. Beberapa orang mengatakan bahwa binatang raksasa itu lebih besar dari wilayah kerajaan sihir, melahap semua makhluk di kota dalam satu gigitan. Hei, lihat, masih ada video monster raksasa itu di sana. Pegunungan Aks sangat kecil di depannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada monster sebesar itu di alam semesta? Mengerikan, mengerikan. Sebuah kerajaan magis dilahap olehnya dalam beberapa menit. Binatang raksasa itu sedang menuju interior kita. Ia melahap dan maju, semua makhluk, semua energi ditelan olehnya. Orang kuat dan muridnya berkata bahwa dua orang dewasa kita bergegas dan langsung ditelan. Pada saat ini, banyak murid kuat yang melayang di udara tiba-tiba membuat keributan. Di komunikator, informasi tentang bencana ini disampaikan kepada komunikator oleh banyak murid yang kuat. Melalui komunikator, mereka melihat binatang yang menakutkan itu. Mereka tahu bahwa ada binatang raksasa yang melahap makhluk kosmik mereka. Bahkan ada informasi bahwa dua orang dewasa itu langsung ditelan. Ini membuat semua murid yang kuat melebarkan mata mereka dan sangat terkejut. Mereka melihat ke atas, pada dua tuan mereka yang kuat di langit dan bumi. Melihat kedua orang dewasa itu, dia tidak segera memberi mereka perintah, dan dia juga memiliki firasat buruk di hatinya. Mungkin benar seperti yang dikatakan oleh para murid yang kuat di komunikator, bahwa binatang raksasa itu bukanlah sesuatu yang dapat ditentang oleh dua orang dewasa. Murid kuat yang tak terhitung jumlahnya berada dalam keributan, berdiskusi terus-menerus di sana. Dalam menghadapi bencana dan kematian, semua orang dalam kekacauan. Kami sekarang telah menghubungi Raja Naga dari Istana Naga Alam Semesta Jiuyuan. Jika Raja Naga datang, kami mungkin dapat melawannya, tapi, kami juga harus bersiap untuk melarikan diri. Liu Lan memandangi semua murid kuat yang bingung, dan berkata. Setelah kata-katanya jatuh, murid kuat yang tak terhitung jumlahnya terdiam. Kakak Wang Xian pasti akan datang begitu dia mendapat kabar. Long Yinyin memandang Liu Lan, mengepalkan tinjunya sedikit, dan berkata dengan tegas. Kami percaya. Liu Lan memandang Long Yinyin dan mengangguk. Mereka percaya bahwa Raja Naga akan datang setelah dia mendapatkan informasi tersebut. Tapi, apakah Raja Naga akan menjadi lawan dari monster raksasa itu?
Monster itu terlalu kuat, sangat kuat, mereka tidak terlalu percaya pada Raja Naga. Pada saat yang sama, ia berada di alam semesta langit berbintang. Tidak lama setelah Xiao Zai menerobos, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Berkomunikasi dengan karakter yang terukir di dahan kayu yang mengembalikan jiwa akan memakan buah yang mengembalikan jiwa di kayu yang mengembalikan jiwa. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, informasi dikirimkan secara diam-diam, dan cabang kayu yang mengembalikan jiwa tidak akan digunakan untuk berkomunikasi. Pasti ada sesuatu yang mendesak untuk dikomunikasikan dengan cabang kayu yang mengembalikan jiwa. Pikiran Wang Xian bergerak, dia merasakan informasi di atas, dan sedikit mengernyit. Dia melihat semua pesan yang dikirim oleh Liu Lan dan Long Yinyin. Seekor binatang raksasa merusak pedang dan alam semesta sihir. Membunuh Liu Lan dan Wu Wangtian dalam hitungan detik. Wang Xian melihat pesan ini, matanya sedikit berkedip. Behemoth, apakah itu raksasa langit berbintang atau raksasa yang kacau balau? Mereka yang bisa menelan Liu Lan dan Wu Wangtian dalam sekejap bahkan tanpa sempat melarikan diri seharusnya sudah mencapai level Dao. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi level kontrol untuk menelan mereka berdua dalam sekejap. Ada binatang buas raksasa yang mengamuk di dunia pedang dan sihir, dan mereka mungkin adalah eksistensi tingkat Dao. Kalian semua ikut aku. Wang Xian memandang Mosa dan yang lainnya, dan berkata, itu Raja Naga. Mosa dan yang lainnya segera menanggapi dengan hormat. An Lai, bawa kami semua ke sana, tidak apa-apa. Wang Xian memandang An Lai dan bertanya. Tidak masalah. Dia mengangguk diam-diam. Apakah Raja Naga membalas pesan itu? Belum. Kami baru saja mengirim pesan. Raja Naga tidak bisa secepat itu. Jika Raja Naga sedang sibuk sekarang, aku khawatir ini akan memakan waktu lebih lama. Di pusat dunia pedang dan sihir, Liu Lan dan Wu Wangtian menggantung di langit, berbicara dengan ekspresi serius di wajah mereka. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu kabar dari Raja Naga, tidak ada jalan lain. Jika binatang raksasa terbang ke arah mereka dengan cepat, mereka bahkan akan memimpin murid-murid mereka untuk melarikan diri. Kakak Wang Xian belum menanggapi pesannya, tapi dia bisa segera datang. Kata Long Yinyin, dengan sedikit percaya diri di wajahnya. Berdengung, ho ho. Ketika suara Long Yinyin jatuh, itu ada di bawah mereka. Di sana, ada sebuah istana. Dan istana ini juga dibangun khusus oleh Liu Lan dan Wu Wangtian untuk Wang Xian. Seluruh istana menempati area yang sangat luas. Itu sangat agung dan luar biasa, dan tidak lebih lemah dari kekuatan dua ciptaan surgawi yang agung. Namun, pada saat ini, di lokasi istana, gelombang energi menakutkan melonjak. Luas, liar, kuno, kuat, misteri, Semua jenis perasaan yang kuat langsung mengalir ke hati semua murid yang kuat di sekitarnya. Murid-murid kuat yang melayang di udara merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Rasakan ketakutan yang datang dari lubuk hati. Mata mereka membelalak, wajah mereka penuh ketakutan. Tubuh tidak bisa tidak jatuh ke bawah. Murid kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah seperti hujan, melihat ke arah itu dengan kaget. Liu Lan dan Wu Wangtian juga saling menatap. Saat ini, semua murid yang kuat melihat tiga makhluk besar muncul di atas istana itu. Besarnya ketiga makhluk itu membuat mereka penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Bagaimana mungkin ada makhluk sebesar itu di dunia? Ini kakak Wang Xian ada di sini. Pada saat ini, Long Yinyin melihat makhluk-makhluk ini dengan keterkejutan di wajahnya. Dia pernah ke Istana Naga dan tahu tentang keberadaan Xiaolan dan yang lainnya. Dia melihat ke atas, mencari Wang Xian dan yang lainnya. Pada saat ini, semua murid yang kuat melihat bahwa pada binatang raksasa di tengah, 7 sosok terbang ke sisi ini dengan cepat. Ini Raja Naga. Apakah itu Raja Naga? Keberadaan macam apa ketiga raksasa ini? Mengapa mereka merasa begitu menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan kedua orang dewasa kita? Lihatlah 6 bawahan di samping Raja Naga. Aura mereka juga sangat menakutkan. Apakah ini keberadaan alam penciptaan Tianyuan? Ya Tuhan, apakah ini kekuatan Raja Naga? Siapakah orang-orang dari Raja Naga ini? Di sekitar posisi itu, semua murid yang kuat memperhatikan sosok Wang Xian, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Cara bermain ini benar-benar advent. Ya, turun ke alam semesta mereka. Liu Lan dan Wu Wangtian saling memandang,
melalui mata satu sama lain, mereka bisa melihat keterkejutan mendalam satu sama lain. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di alam surga dan bumi, dan mereka dapat merasakan kekuatan Wang Xian dan yang lainnya. Yang terlemah juga memiliki kekuatan mereka. Kebanyakan dari mereka pikir mereka lebih baik dari mereka. Apakah ini istana naga Raja Naga dari alam semesta Jiu Yuan? Dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan terakhir kali, itu jauh lebih kuat. Langsung membawa keberadaan 9 alam keberuntungan Tianyuan. Cukup tak terkalahkan. Untuk keberadaan seperti ini, sangat mudah untuk menghancurkan pedang dan alam semesta sihir mereka. Raja Naga, Liu Lan Wuangtian dan yang lainnya bergerak cepat untuk menemui mereka. Sialan, apakah ini penampilan kakak ipar? Ini blockbuster. Ah, Long Yinhao melihat pemandangan ini dengan ekspresi kagum di wajahnya. Dia mengikuti Long Yinyin dan segera pergi menemuinya. Kakak ipar, kamu akhirnya di sini. Long Yinhao berteriak kegirangan. Kakak Wang Xian. Long Yin memutar matanya ke arahnya, dan berteriak pada Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum, dan melambai ke Long Yinyin dan yang lainnya. Yinyin, kamu baik-baik saja. Bagus. Long Yinyin menggelengkan kepalanya. Temui Ratu Naga, Tuan. Halo. Di samping, Mosa Beishuang dan yang lainnya membungkuk pada Long Yinyin. Sebagai permaisuri naga, Long Yinyin dikenal oleh semua murid Istana Naga. Dia juga pernah ke Istana Naga dan tinggal di Istana Naga selama beberapa waktu. Meski kekuatan mereka meningkat, di Istana Naga, status Ratu Naga lebih rendah. Di Istana Naga, Raja Naga adalah pemimpinnya, diikuti oleh Ratu Naga, dan kemudian Perdana Menteri Penyu. Pada akhirnya adalah pemimpin mereka. Bahkan sekarang Perdana Menteri Gui belum mencapai ranah keberuntungan Tianyuan. Tapi bagaimanapun, sebagai kepala pelayan Istana Naga, dia selalu melayani Raja Naga dan mengelola Istana Naga, mereka juga sangat menghormati Perdana Menteri Penyu. Yah, halo, kalian. Long Yinyin tersipu ketika dia melihat sekelompok orang kuat memperlakukan barang bawaannya dengan sangat hormat, dan segera merespons. Melihat pemandangan ini, Liu Lan Wuangtian dan yang lainnya kembali terkejut. Apakah semua orang kuat ini dari Istana Naga? Apakah mereka semua bawahan Raja Naga? Ini, Liu Lan putus asa, apa yang terjadi? Wang Xian melirik ke utara, lalu memandang Liu Lan Wuangtian dan yang lainnya, dan bertanya. Raja Naga, kami tidak tahu apa yang terjadi. Belum lama ini, kami mendengar raungan, dan setelah bergegas, kami melihat binatang yang sangat besar mengamuk di pedang dan dunia sihir kami. Ukurannya sangat besar, dapat melahap kota dengan satu mulut, ukurannya sebanding dengan kerajaan sihir, kekuatannya sangat menakutkan, kami bergegas dan ditemukan olehnya, dan dengan mudah menelan kami bahkan tidak mencoba untuk melarikan diri tiba. Wu Wangtian segera berkata dengan malu, kekuatan binatang raksasa ini sangat menakutkan. Oh, seekor binatang raksasa yang tiba-tiba masuk ke alam semesta Jiu Yuan. Seperti apa bentuknya? Wang Xian terus bertanya kepada mereka. Dia memiliki kepala yang sangat besar. Mulut menempati sebagian besar kepala. Gigi yang padat terlihat di luar. Sangat menakutkan. Tubuhnya seperti buaya. Penampilan spesifiknya seperti ini. Selain itu, kami menemukan bahwa ada bekas luka yang mengerikan di tubuh monster raksasa ini, yang seharusnya terluka. Dengan lambaian tangan Liu Lan, dia memadatkan penampakan binatang raksasa itu. Hah, ini. Ketika Wang Xian melihat penampakan binatang raksasa yang dipadatkan oleh Liu Lan, matanya sedikit membeku. Raja Naga, ini adalah kaisar binatang buas bumi yang menelan surga, salah satu dari 3 kaisar binatang tingkat Dao di alam semesta bintang. Ia suka melahap makhluk dan benda energik. Saat ini, di belakang, Chaos melihat gambar ini dan langsung berkata. Menelan Heaven and Earth Beast Emperor. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Chaos, matanya sedikit berkedip. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kaisar binatang tingkat atas dari langit berbintang raksasa di sini. Salah satu dari 3 jalan utama. Apakah dia baru saja melangkah ke tingkat Dao, atau sudah lama berada di dalamnya? Wang Xian bertanya pada kekacauan. Kaisar binatang pemakan surga, penelan bumi bukanlah yang tertua dari 3 kaisar binatang besar. Itu menembus lebih dari 20 miliar tahun yang lalu. Adapun kekuatan spesifiknya, tidak diketahui. Kekacauan berkata, ketika malapetaka baru saja tiba, Raja Binatang Bumi Pemakan Surga meninggalkan alam semesta berbintang dan pergi makan.
Ia dapat melahap benda energi apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Di antara raksasa langit berbintang, sangat ganas dan kejam, dan semuanya didasarkan pada makan. Liu Lan, langit tanpa harapan, katamu, apakah binatang langit berbintang raksasa ini terluka? Wang Xian berbicara dengan Liu Lan dan Wu Wangtian untuk mengkonfirmasi. Di tubuhnya, ada luka yang sangat panjang. Lukanya sangat dalam. Harus dipotong dengan pedang. Hopeless mengangguk, membenarkan. Raja Naga, jika itu adalah kaisar binatang buas bumi yang menelan surga pada puncaknya, mungkin sulit bagi kita untuk menghancurkannya sepenuhnya, tetapi jika sekarang dalam keadaan terluka, kita memiliki kesempatan untuk mencoba untuk sepenuhnya menekannya. Mata kekacauan bersinar dengan kilau, dan dia menyarankan kepada Wang Xian. Langit berbintang raksasa di tingkat jalan raya hampir merupakan eksistensi teratas dalam kekacauan. Mosa juga memiliki kilau api di matanya, menatap Wang Xian, menunggu perintah. Hehe, memang. Wang Xian mengangguk, matanya menyapu Liu Lan dan Wu Wangtian, bawa kami ke sana dan lihat apakah kami bisa menghancurkannya. Itu Raja Naga. Ketika Liu Lan Wu Wangtian mendengar apa yang dikatakan Wang Xian dan yang lainnya, matanya sedikit bingung. Baru saja mereka khawatir tentang apakah Raja Naga bisa menghadapi binatang raksasa itu. Akibatnya, Raja Naga dan yang lainnya sudah memikirkan cara untuk menghancurkannya sepenuhnya. Mereka merasa bahwa mereka tidak dapat mengikuti kekuatan dan ritme Raja Naga. Pimpin jalan, Anli, kamu dan Chaos Xiaolan tetap di sini dulu, tunggu aku menyiapkan altar iblis dan bawa mereka ke sini. Wang Xian memberi perintah gelap kepada kekacauan yang masih ada padanya. Itu Raja Naga. Darkly mengangguk. Raja Naga, lewat sini. Liu Lan Hopeless Sky dan yang lainnya segera memimpin. Kakak ipar, bisakah kita pergi dan melihat-lihat? Dengan tatapan penuh harapan di matanya, Long Yinhao buru-buru berkata pada Wang Xian. Berburu dan membunuh raksasa langit berbintang di tingkat jalan, tingkat pertempuran ini, Anda akan pergi dengan sapuan energi. Jika Anda ingin melihatnya, Anda harus berteleportasi ke susunan teleportasi yang dekat dengan Anda, dan setidaknya buka jarak 3 atau 4 kerajaan sihir, jangan pergi ke tengah, jika ada situasi, segera lari. Kalau tidak, kamu akan mati, nak pikirkan sendiri. Wang Xian berkata pada Long Yinhao. Jangan khawatir kakak ipar, aku tahu ini, lihat saja kekuatannya dari kejauhan. Long Yinhao dengan cepat menjawab. Wang Xian mengangguk, lalu mengangguk ke arah Long Yinyin, lalu mengikuti Liu Lan dan yang lainnya ke dalam susunan teleportasi. Berdengung, Liu Lan Wu Wangtian dan yang lainnya telah mengikuti pergerakan surga yang menelan, kaisar binatang buas yang melahap bumi. Dengan tubuhnya yang besar, dimanapun dia berada, di komunikator selalu ada jejaknya. Ho 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 ho, ho 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 ho. Ketika mereka berteleportasi ke kerajaan magis, raungan kaisar binatang pemakan surga makan bumi terdengar di depan. Lari, lari. Arai teleportasi di sana telah dihancurkan, kita tidak bisa melarikan diri. Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Di sekelilingnya, suara-suara ketakutan datang dari segala arah. Kecepatan binatang raksasa yang melahap langit dan memakan bumi begitu cepat sehingga banyak murid yang kuat tidak punya waktu untuk melarikan diri. Selain itu, ketika dia tiba di tempat berkumpulnya makhluk hidup, di bawah kejutan energi, susunan teleportasi biasa akan runtuh. Wang Xian dan yang lainnya berasal dari susunan teleportasi khusus rahasia, susunan teleportasi yang mereka buat sendiri di Liu Lan Wu Wangtian jauh lebih kuat. Ke depan, raksasa langit berbintang yang sangat besar membuka mulutnya yang besar, melahap segalanya. Makhluk hidup seperti semut di depannya. Ketika dia membuka mulutnya, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dimakan olehnya. Dalam waktu singkat, dia telah melahap setidaknya selusin kerajaan sihir. Ketika Liu Lan Wu Wangtian melihat Heaven Swallowing Earth Beast Emperor di depannya, wajahnya menjadi sangat pucat. Menghadapi binatang raksasa seperti itu, dia benar-benar merasa sedikit ketakutan. Wang Xian bergerak dan terbang ke posisi di atas. Melihatnya, matanya tertuju pada luka mengerikan di tubuh Raja Binatang Buas yang menelan langit dan melahap bumi. Cederanya serius. Wang Xian segera menilai di dalam hatinya, dan matanya bersinar. Jika raksasa langit berbintang tingkat Dao berada pada puncaknya, mungkin diperlukan 5 atau 6 tingkat yang sama untuk membunuhnya. Tapi sekarang, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor jelas terluka parah,
jadi ini adalah kesempatan bagi Wang Xian dan yang lainnya. Kekuatan Wang Xian dan yang lainnya sebanding dengan keberadaan 4 level Dao Dao. Ada peluang besar. Dengan lambaian tangannya, dia meletakkan altar iblis. Mosa, Bei Shuang, kalian semua segera mengambil tindakan, gunakan semua kekuatanmu, dan cobalah untuk menahannya di sini sepenuhnya kali ini. Arus langit biru tanpa harapan, kamu juga menyerang. Wang Xian segera berbicara kepada mereka dan memesan. Ya, Mosa dan yang lainnya segera merespons. Berdengung. Pada saat ini, Anlai membawa Little Blue Chaos dan mereka juga berteleportasi. Sebuah kebohongan, teleportasi kami ke langit di atas Kaisar Binatang Bumi Pemakan Surga. Melihat mereka datang, Wang Xian langsung lanjut memesan Anlai. Itu Raja Naga. Anlai segera merespons, mengarahkan mereka untuk berteleportasi. Ho ho. Ketika Wang Xian dan yang lainnya keluar dari formasi teleportasi, Kaisar Binatang Buas Bumi yang menelan surga merasakannya. Namun, karena Wang Xian menyembunyikan kekuatannya dengan kekuatan kekacauan, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor tidak merasa terancam. Menyerang. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Saat Wang Xian dan yang lainnya muncul di atas Heaven Swallowing Earth Beast Emperor, Wang Xian segera berubah menjadi tubuh naga besar. Meskipun Wang Xian, yang telah berubah menjadi seekor naga, masih sangat kecil di hadapannya. Tapi kekuatan yang dipancarkan oleh Wang Xian jauh lebih kuat daripada Kaisar Binatang Buas Bumi yang menelan surga. Pilar Naga Oktober. Wang Xian tidak ragu-ragu, dan 8 pilar naga muncul secara langsung, menyerang Kaisar Binatang Buas Bumi yang menelan surga. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Wow. Bei Shuang dan yang lainnya segera berubah menjadi tubuh naga besar. Dengan raungan, mereka juga menyerang Kaisar Binatang Bumi Pemakan Surga di bawah. Dalam sekejap, semua jenis serangan kuat jatuh ke bawah. Liu Lan dan Wu Wangtian juga memiliki tatapan dingin di mata mereka, menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Boom boom boom. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang Heaven Devouring Earth Beast Emperor di bawah. Pada posisi di bawah, Kaisar Binatang Buas Bumi Pemakan Surga yang besar dan tak tertandingi merasakan serangan yang menakutkan, mengangkat kepalanya, dan menunjukkan ekspresi ketakutan dan marah. Kilau yang kuat mekar dari pupilnya, dan itu membuka mulutnya yang besar, langsung memuntahkan ruang yang aneh. Dari mulutnya, tampaknya memuntahkan ruang. Dan tubuh Kaisar Binatang Buas Bumi Pemakan Surga secara aneh digeser ke posisi yang sangat jauh di belakang. Serangan Wang Xian dan yang lainnya semuanya gagal. Ketika Wang Xian melihat gerakan melahap Heaven and Earth Beast Emperor ini, matanya sedikit menyipit. Dengan gerakan sosoknya, dia langsung bergerak ke depan Kaisar Binatang Buas Bumi Pemakan Surga. Ho 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 ho. Heaven Swallowing Earth Beast Emperor meraung marah saat melihat Wang Xian menyerangnya lagi. Itu membuka mulutnya, memuntahkan gigi yang terkondensasi energi, dan menyapa Wang Xian. Wang Xian membuka mulut naga, dan pedang cahaya yang menakutkan langsung memotong. Bentuk, bentak, terdengar suara, tabrakan yang keras, dan gigi yang mengandung kekuatan serangan yang kuat langsung terpotong. Pedang cahaya terus menyerang Heaven Devouring Earth Beast Emperor. Pedang cahaya jatuh di tubuhnya, meninggalkan bekas luka satu demi satu. Ho ho, Kaisar Binatang yang melahap langit dan melahap bumi menderita kesakitan, mengguncang tubuhnya yang besar, mencoba melarikan diri. Itu bisa merasakan kekuatan Wang Xian, dan bisa merasakan bahwa itu bukan lawan Wang Xian. 9 alam naga asal. Wang Xian melihat bahwa Heaven Swallowing Earth Beast Emperor ingin melarikan diri, matanya terpaku, dan domain naga 9 warna menutupinya. Pada saat yang sama, satu demi satu rantai terjerat menuju Kaisar Binatang Buas Bumi yang menelan surga. Lampu ramalan digantung di sisinya, melakukan ramalan. Menyerang. Nafas naga. Bei Shuang Mosa dan yang lainnya bergegas mendekat saat ini. Naga Bei Shuang memuntahkan napas naga yang menakutkan, dan menyerang Kaisar Binatang Bumi Pemakan Surga. Kutukan Iblis, sobek. Mosa menatap luka Kaisar Binatang Bumi-Bumi yang menelan surga, seberkas energi hitam terbang ke arahnya. Ketika energi hitam bertemu dengan luka, itu langsung berubah menjadi cakar yang ganas, merobek dan merusak lukanya. Serang dengan sekuat tenaga. Wang Xian meramalkan dari lampu ramalan bahwa Kaisar Binatang Buas Bumi yang menelan surga tidak akan menggunakan cara untuk melarikan diri dalam waktu singkat, dan segera meraung keras. Terletak di langit di atasnya, seorang pemimpin yang sangat besar menukik ke bawah,
bergegas menuju Heaven Devouring Earth Beast Emperor. Woho! Xiaolan Xiaoshai dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar dan meraung. Energi abu-abu di tubuhnya memadat menjadi ikan perenang yang padat dan tak terhitung jumlahnya. Setiap ikan memiliki duri yang sangat tajam, yang panjangnya ratusan meter. Kekacauan juga merupakan serangan bakat. Dua tentakel di bagian atas kepala bersinar dengan kilau. Satu demi satu, gunung-gunung menuju ke arah penindasan Kaisar Binatang Buas Bumi yang menelan surga. Segala macam serangan, serang dan bunuh datang. Ho 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 ho, ho 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 ho. Merasakan ancaman ini, Swallowing Heaven and Earth Beast Emperor membuka mulutnya. Mulutnya langsung berubah menjadi jurang, melahap semua serangan. Apakah itu serangan Wangxian atau serangan Mosa, semuanya jatuh ke mulut jurangnya. Aduh! Setelah menelan, suara menyakitkan keluar dari mulutnya. Pada posisi di belakangnya, lukanya berlumuran banyak darah, membuatnya semakin serius. Namun, cedera ini tidak fatal. Hah! Sebenarnya menyerap semua serangan secara langsung, dan hanya mengalami sedikit kerusakan. Melihat adegan ini, wajah Wangxian sedikit berubah. Raksasa langit berbintang ini memang kuat. Menghadapi serangan 4 kali lebih kuat dari dirinya sendiri, ia mampu menyerapnya. Membunuh. Wangxian menjerit rendah, mengayunkan ekor naga yang sangat besar, dan langsung menyerang Kaisar Binatang Buas Bumi yang menelan surga lagi. Di ekor naganya, energi lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen berputar dan melapisinya. Ho ho! Melihat serangan ini, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor meraung ketakutan, dan langsung membuka mulutnya untuk menggigit ke arah kehampaan di sampingnya. Kekosongan di sebelahnya langsung digigit ke dalam mulut. Segera setelah itu, dia terlempar ke arah serangan Wangxian. Ekor naga menyapu kekosongan, dan Wangxian tiba-tiba merasa bahwa serangannya sepertinya menghantam udara. Dan Kaisar Binatang yang menelan langit dan melahap bumi sepertinya tidak berada di ruang yang sama dengannya. Serang sisi kanan dengan seluruh kekuatanmu, serang tempat yang aku tandai. Pada saat ini, Wangxian menggunakan lampu ramalan untuk meramal Kaisar. Binatang yang melahap langit dan melahap bumi dan ingin melarikan diri, jadi dia segera memerintahkan. Di tempat di sebelah kanan tanda Wangxian, tombak terang muncul dan tertusuk di sana. Mosa dan yang lainnya mematuhi perintah dan juga menyerang posisi itu. Saat mereka menyerang, tubuh Raja Binatang yang menelan langit dan melahap bumi muncul di sana dengan aneh. Itu mengeluarkan kekosongan yang aneh, dan metode serangannya sangat aneh. Bentuk, bentak. Namun, di bawah prediksi lampu ramalan, pukulan ini langsung mendarat di tubuhnya yang besar. Ini menyebabkan Raja Binatang Buas yang melahap dunia memiliki banyak luka di tubuhnya lagi. Aduh! Kaisar Binatang Buas Bumi yang menelan surga sedikit marah, dan dia menatap Mosa dan yang lainnya dengan mata serius. Dia membuka mulutnya. Mulut yang sangat besar menyelimuti Mosa dan yang lainnya dari udara tipis. Hati-hati, gerakannya menakutkan, dan kita langsung ditelan olehnya. Ketika Liu Lan Wuangtian melihat gerakan ini, dia terkejut, dan langsung berteriak keras. Jangan takut, berkumpul dan bertahan bersama. Teriak Mosa, dan mengumpulkan kerumunan, Su Ying di tubuhnya melebar untuk menyelimuti semua orang. Bei Shuang dan yang lainnya juga segera melepaskan pertahanan mereka. Ada banyak cara, tapi kamu akan mati hari ini. Wangxian menatap Heaven Swallowing Earth Beast Emperor dengan wajah serius, dan mengayunkan cakar naganya ke arahnya. Cakar naga raksasa mendarat di tubuh Heaven Swallowing Earth Beast Emperor. Terletak di tubuhnya, aliran energi beredar untuk menahan serangan Wangxian. Namun, kekuatan Heaven Swallowing Earth Beast Emperor jauh lebih lemah daripada Wangxian. Tidak mudah untuk melawan. Sejumlah besar luka muncul di tubuhnya lagi. Aduh! Dia membuat seorang murid menangis lagi. Ada ekspresi ngeri di murid. Mengaum. Dia mengangkat kepalanya, dan mulut besar yang sepertinya mampu menelan dunia muncul. Mulut raksasa itu langsung menyelimuti Wangxian dan yang lainnya. Termasuk tubuh Kaisar Binatang Buas Langit dan Bumi yang menelan, mereka semua diselimuti mulut raksasa ini. Langit dan bumi menjadi gelap, seolah semuanya ditelan. Wangxian menatap serangan aneh ini, dan melihat ke lampu ramalan. Serang tubuhnya, teriak Wangxian, dan terus memerintahkan Mosa dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, semua jenis serangan menyerang tubuh utama Devouring Heaven and Earth. Bentuk, bentak, serangan itu mendarat padanya, membuat luka di tubuhnya semakin serius.
Tetapi saat ini, Wang Xian merasa dunia ini gelap. Kaisar binatang yang melahap langit dan melahap bumi di depannya menghilang dengan aneh. Cara yang aneh untuk melarikan diri. Dunia pulih seketika. Heaven Swallowing Earth Beast Emperor juga menghilang seketika. Tampaknya tidak pernah muncul dalam kehampaan ini. Kecepatan melarikan diri sangat cepat. Ini, bagaimana bisa menghilang? Liu Lan dan Wu Wangtian, sambil merasakan kekuatan Raja Naga dan yang lainnya, dikejutkan oleh hilangnya seketika Raja Binatang Buas Bumi Pemakan Surga. Itu hanya cara ampuh untuk melarikan diri, kejar aku. Dengan lambaian cakar naga Wang Xian, Minglong mengejar dan melemparkannya. Di posisi depan, sebuah lubang hitam muncul. Wang Xian langsung masuk ke dalam lubang hitam. Berjalan, Mosa dan yang lainnya berteriak rendah, dan mengikuti mereka ke dalam lubang hitam. Liu Lan Wu Wangtian melihat lubang hitam itu dan segera memasukinya. Berdengung, ho ho, ketika mereka keluar dari lubang hitam, mereka mendengar raungan marah Kaisar Binatang Buas Bumi Pemakan Surga. Mulut yang sangat besar menutupi mereka sebelum mereka keluar. Ledakan bintang naga gila. Wang Xian menggeram rendah, Anda menggunakan semua jenis energi bersama. Semua berkah. Energi terdistorsi. Ledakan. Segera setelah ledakan, mulut besar itu langsung meledak. Mengaum. Heaven Swallowing Earth Beast Emperor terpengaruh setelah ledakan, dan luka padat ditambahkan ke tubuhnya lagi. Ia meraung dengan marah, membuka mulutnya yang besar dan menggigit ke depan, dan sepotong kekosongan digigit hingga terbuka. Mengekspos celah ruang hitam di dalamnya. Segera setelah itu, langsung memasuki celah kosong. Kaisar Binatang Buas Bumi yang menelan surga dapat merasakan kekuatan Wang Xian dan yang lainnya, dan juga tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingannya. Sehingga ia memilih kabur dan tidak melawannya sama sekali. Pengejaran. Wang Xian melihatnya memasuki celah kosong, mengayunkan cakar naga, dan gelombang energi menyelimuti Mosa dan yang lainnya. Bawa mereka langsung ke celah kosong. Memasuki celah kosong, Wang Xian melihat Heaven Devouring Earth Beast Emperor melarikan diri dengan panik. Kecepatannya menakutkan. Wang Xian mengayunkan tubuh naganya yang besar dan dengan cepat mengejarnya. Terus kejar, terus cegah agar tidak kabur dengan daging dan darah, biarkan sebagian darah dan dagingmu lolos. Heaven Swallowing Earth Beast Emperor jelas menggunakan bakatnya yang kuat, dan kecepatannya di celah kosong tidak lebih lambat dari kecepatan Wang Xian. Tahukah Anda, kekuatan Wang Xian 2 kali lebih kuat darinya. Kekuatan Heaven Swallowing Earth Beast Emperor hanya pada level jalan biasa. Wang Xian setara dengan mereka berdua. Dalam situasi ini, Wang Xian masih belum bisa mengejar, dan keterampilan bakatnya meledak, yang memang menakutkan. Sangat sulit untuk berburu raksasa langit berbintang di level ini. Wang Xian terus mengejarnya. Dengan kekuatan angin dan guntur untuk mengunci musuh, dan lampu ramalan, Wang Xian tidak akan mengejarnya. Namun meski begitu, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor pecah selama setahun penuh dengan kecepatan yang mengerikan ini. Ini sedikit mengejutkan Wang Xian. Waktu 1 tahun meletus dengan sangat cepat. Jika bukan karena kecepatan Wang Xian jauh lebih cepat darinya, Wang Xian akan kehilangan jejaknya. Itu juga lolos. Wow, setahun kemudian, kecepatan menelan langit dan bumi mulai melambat. Itu juga keluar dari dunia pedang dan sihir dan menuju kekacauan. Dalam kekacauan, tidak ada celah kosong. Kecepatan menelan surga dan bumi binatang kaisar melambat. Wang Xian dengan cepat mengejarnya, dan rantai yang menakutkan melilitnya. Gemerincing. Rantai yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh kaisar binatang yang menelan surga, pemakan bumi, membuatnya dengan kasar mulai membebaskan diri. Pendulum Iblis. Melihat bahwa kaisar binatang pemakan surga bumi ditahan untuk waktu yang singkat, Mosa menggeram pelan. Pendulum raksasa muncul di langit di atas Heaven Swallowing Earth Beast Emperor. Pendulum bergoyang, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya merangkak ke dalam tubuh kaisar binatang buas bumi pemakan surga. Bei Shuang dan yang lainnya segera melepaskan metode serangan yang kuat. Semua jenis serangan mendarat di tubuh Raja Binatang yang menelan, menyebabkannya terbang dengan daging dan darah. Aduh! Heaven Swallowing Earth Beast Emperor menjerit kesakitan. Itu membuka mulutnya yang besar, dan meteorit padat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mulutnya yang besar. Setiap meteorit membawa kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Meteorit itu menutupi Wang Xian dan yang lainnya. Hah! Hati-hati, meteorit ini sangat kuat, semuanya ada di belakangku. Wang Xian merasakan serangan meteorit ini, dan matanya terpaku. Meteorit ini, bahkan dia harus serius satu sama lain.
Mosa, Bei Shuang, Liulan, Langit Tanpa Harapan dan yang lainnya mendengar kata-kata Wang Xian, dan buru-buru terbang di belakangnya. Bentak. Wang Xian membentuk pertahanan di sekelilingnya, menahan serangan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Bentak. Tepat ketika meteorit yang tak terhitung jumlahnya datang di depan Wang Xian dan yang lainnya, tiba-tiba semua meteorit itu meledak. Seluruh ruang yang kacau mendidih seketika. Ruang kacau di sekitarnya mulai berubah menjadi ruang yang dipenuhi meteorit di mana-mana. Untuk sesaat, mereka tampaknya telah sampai pada kekacauan lain. Heaven Swallowing Earth Beast Emperor menghilang dari pandangan mereka sekali lagi. Serangan macam apa ini? Apakah Heaven Swallowing Earth Beast Emperor melarikan diri lagi? Pemimpin api melihat sekeliling dengan kaget. Segala sesuatu di sekitar sangat damai. Meteorit, yang baru saja penuh dengan kekuatan yang kuat, menjadi tenang seketika, seolah-olah telah kehilangan kekuatan serangannya. Ruang tempat mereka berada juga sangat aneh. Saya tidak tahu, kami hanya tahu pada saat itu bahwa Kaisar Binatang yang melahap langit dan bumi ini dapat melahap langit dan bumi, dan memiliki tubuh jurang maut. Kekacauan melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tingkat Kaisar Binatang ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka selidiki. Ini jebakan, masih di depan, dan ingin menjebak kita di dalamnya. Wang Xian mengerutkan kening, dia tidak bisa tidak mengagumi berbagai metode Raja Binatang yang menelan langit dan melahap bumi. Keterampilan bawaan melarikan diri satu persatu terlalu kuat. Dia mengayunkan cakar naganya untuk menyerang meteorit di sekitarnya, tapi dia tidak bisa menembus ruang aneh ini. Berdengung, Wang Xian segera menggunakan lampu ramalan untuk melakukan ramalan. Lampu ramalan menyala dengan hebat. Dengan keberadaan ramalan yang begitu kuat, energi lampu ramalan dikonsumsi dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, itu akan habis. Serang di sini. Wang Xian segera memberikan instruksi kepada Mosa dan yang lainnya. Dia membuka mulut naga, dan 10 sinar cahaya menyerang satu tempat. Mosa dan yang lainnya juga langsung menyerang satu tempat. Ledakan. Kekuatan serangan yang kuat membuat meteorit yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Ruang kacau di sekitarnya muncul lagi. Dan binatang raksasa yang menelan langit dan melahap bumi menghilang lagi. Setelah lebih dari setahun, aku bisa dengan mudah melakukan pengejaran naga dunia bawah lagi. Wang Xian mendengus dingin, dan sebuah lubang hitam muncul di depan mereka. Wang Xian dengan cepat masuk lagi, Mosa dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Saat Wang Xian dan yang lainnya masuk ke dalam, terletak di tempat yang sangat jauh, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor merasakan lubang hitam di sampingnya. Kali ini, tanpa ragu sedikit pun, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Hantu besar mulut raksasa muncul di depannya, dan dia langsung masuk ke mulut raksasa itu. Berdengung. Ketika Wang Xian dan yang lainnya muncul, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor menghilang lagi. Dan langsung kabur. Mosa dan yang lainnya melihat Devouring Heaven and Earth Beast Emperor menghilang lagi ketika mereka baru saja keluar, dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Terlalu sulit untuk dibunuh. Bersama-sama, mereka sudah jauh lebih kuat dari Heaven Swallowing Earth Beast Emperor. Selain itu, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor masih terluka. Dalam hal ini, dia dapat terus melarikan diri, dan keterampilan bawaannya terlalu kuat. Raksasa langit berbintang, kemampuan untuk melarikan diri terlalu kuat. Aku bisa merasakan di mana dia, kejar dia. Heaven Swallowing Earth Beast Emperor memiliki kekuatan angin dan guntur. Wang Xian terkunci melalui angin dan guntur, dan mampu merasakan posisinya. Namun, jarak yang ditempuh Kaisar Binatang Buas Bumi yang menelan surga dalam sekejap sangat jauh, dan butuh setidaknya beberapa bulan bagi mereka untuk mengejarnya. Selama waktu ini, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor mungkin melepaskan daging dan darah untuk melarikan diri. Raksasa langit berbintang, meskipun tidak ada harta kebangkitan. Tapi mereka bisa membuat daging dan darah dengan melarikan diri vitalitas. Daging dan darah ini, jika tubuh masih hidup, daging dan darah akan cepat kehilangan vitalitasnya. Tetapi jika tubuh mati, daging dan darah ini bisa terlahir kembali. Wang Xian ingin membunuhnya sepenuhnya dan mendapatkan tempat di alam semesta berbintang. Lawan, ikuti aku. Wang Xian berteriak rendah, melambaikan tangannya, dan secara paksa menggunakan naga dunia bawah untuk berubah. Buka lubang hitam secara langsung. Saat lubang hitam terbuka, luka robek di tubuh Wang Xian. Lukanya tidak ringan. Namun,
Untuk dapat berburu dan membunuh kaisar binatang buas bumi yang menelan surga, itu sangat berharga. Berdengung, Wang Xian langsung memasuki lubang hitam. Mosa dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Di lokasi kekacauan lainnya, ketika binatang raksasa yang menelan langit dan melahap bumi merasakan bahwa lubang hitam mengejarnya lagi, tubuhnya sedikit gemetar. Cedera di tubuhnya sangat serius sekarang, dan dia telah menggunakan keterampilan bawaan yang kuat berkali-kali, membuat lukanya semakin parah. Sekarang musuh di belakang mengejar mereka lagi. Ho 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 ho, kaisar binatang pemakan surga bumi meraung dengan marah. Di tubuhku, potongan daging dan darah beterbangan ke segala arah, bernilai beberapa ribu yuan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan ekornya yang besar dan menyapu ke arah lubang hitam. Ledakan. Saat Wang Xian keluar dari lubang hitam, posisi tanduk naga memancarkan cahaya yang megah. Pedang tajam dengan cahaya dan kegelapan menyatu langsung menyerang ekor kaisar binatang buas bumi pemakan surga. Kekuatan mengerikan mendarat di ekornya, langsung mengeluarkan luka besar. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang ke depan untuk jarak yang jauh. Kekuatan Heaven Swallowing Earth Beast Emperor sama sekali bukan tandingan Wang Xian. Di bawah konfrontasi frontal, Wang Xian memiliki keuntungan besar. Membunuh. Mosa dan yang lainnya yang keluar segera melepaskan serangkaian serangan kuat, menutupi kaisar binatang buas bumi yang menelan surga. Kelilingi dia, Wang Xian bergegas mendekat, sisik naga di tubuhnya bersinar. Kilau terkondensasi menjadi rantai, menyegel ruang di sekitarnya. Wang Xian ingin mempertahankan kaisar binatang pemakan surga dan pemakan bumi ini sepenuhnya di sini, bahkan jika dia harus membayar harga yang sangat mahal. Cek hidupnya. Mosa menatap Heaven Eating Earth Beast Emperor yang dijaga dengan tangan terentang. Pelukan setan, pertumpahan darah. Dia meraung, dan hantu yang menakutkan muncul di belakangnya. Hantu hitam itu langsung menyerang Heaven Swallowing Earth Beast Emperor. Bei Shuang Chaos dan yang lainnya segera melepaskan serangan yang kuat dan menakutkan. Es, api, guntur. Energi horor abu-abu. Berbagai energi mengamuk. Ini vitalitas yang menakutkan. Di bawah pengepungan seperti itu, ia belum mati. Di langit biru tanpa harapan, wajah mereka penuh dengan ekspresi terkejut. Mereka merasa jika mereka diserang oleh Raja Naga dan yang lainnya, mereka bisa mati puluhan kali. Namun, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor terus mengaum. Kesombongan itu mengerikan. Ho ho, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor secara pasif menahan serangan Wang Xian. Namun, luka di tubuhnya semakin mengerikan. Itu meraung ngeri. Mengangkat kepala besar, hantu dengan mulut besar muncul lagi. Saat hantu ini muncul, wajah Wang Xian sedikit berubah. Tebas tubuhnya dengan seluruh kekuatanmu. Wang Xian menggeram rendah, dan semua rantai di sekelilingnya memadat menjadi pedang tajam, menebas ke arah tubuhnya. Mosa dan yang lainnya segera melepaskan serangan mereka, dan memotong mereka bersama. Sosok kaisar binatang yang menelan surga dan menelan bumi perlahan menghilang lagi. Namun, kali ini lolos, meninggalkan bagian tubuhnya yang sangat tragis. Tubuh yang sangat besar membuat Wang Xian memotong setengahnya. Pengejaran. Wang Xian berteriak pelan, menyingkirkan setengah dari tubuh besar kaisar binatang buas bumi yang menelan surga, dan dengan paksa membuka ruang pengejaran naga dunia bawah lagi. Pembukaan paksa ruang pengejaran semacam ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada Wang Xian. Dilempar secara paksa 4 kali adalah batasnya. Setelah 4 kali, dia akan langsung mati. Membuka paksa untuk kedua kalinya, luka Wang Xian menjadi lebih serius. Namun, ketika mereka keluar dari lubang hitam, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor bahkan lebih tragis. Setengah dari tubuhnya terputus, dan kekuatan serangannya yang kuat juga berkurang lebih dari setengahnya. Sekarang kekuatan penghancurnya bahkan bukan ancaman bagi Mosa. Membunuh. Wang Xian menggeram pelan. Devil Abyss, ayo. Mosa menggeram rendah, Raja Naga, langkahku ini dapat memblokir ruang. Dia ingin melarikan diri dalam sekejap, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Kaisar binatang buas yang melahap langit dan bumi menderita luka berat, dan ruang tertutup Mosa dapat diblokir. Bagus. Mata Wang Xian bersinar, dan sekelompok orang segera bergegas menyerang. Ho ho, Heaven Swallowing Earth Beast Emperor sangat marah, tubuh di balik mulutnya yang besar tiba-tiba berubah menjadi daging dan darah, dan terbang menuju mulutnya yang besar. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah perut raksasa. Langkah ini membawa kekuatannya kembali ke puncaknya. Hei, sangat ganas.
Jika dia masih bisa menggunakan kemampuannya untuk melarikan diri, aku tidak bisa menahannya. Mosa tidak bisa menahan raungan. Mata Wang Xian juga penuh dengan ekspresi serius. Kaisar binatang pemakan surga, pemakan bumi ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, apa yang membuat Wang Xian dan yang lainnya menghela nafas lega adalah bahwa ia tidak menggunakan cara melarikan diri instan itu lagi. Vitalitas Heaven Swallowing Earth Beast Emperor juga berangsur-angsur menghilang. Setelah puluhan jam pengepungan, hancurkan sepenuhnya. Panggilan, Wang Xian menghembuskan napas, dan tersenyum di wajahnya, akhirnya musnah, vitalitas ini benar-benar menakutkan. Tuan, kami jauh lebih kuat darinya, dan Anda telah menderita luka yang begitu serius, Tuan. Bei Suang memandang Wang Xian dan berkata dengan prihatin. Ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Jika aku tidak mengejarnya dengan luka gesekan, dia mungkin akan kabur. Namun, dia melepaskan sedikit daging dan darah dan kabur. Aku harus mengejarnya. Wang Xian berkata, Raja Naga, biarkan aku mencari daging dan darahnya yang kabur, aku punya cara. Mosa berkata pada Wang Xian. Dia mewarisi kemampuan manusia iblis, dan memiliki cara khusus untuk menemukannya. Oke, cari, biarkan potongan daging dan darah terakhir hidup, aku akan menunggumu di sini. Wang Xian mengangguk ke arah Mosa. Sekarang Mosa sudah cukup kuat, dan beberapa hal bisa dibagi dengannya. Itu Raja Naga. Mosa mengangguk, Raja Naga, kamu bisa memulihkan kekuatanmu di sini. Wang Xian mengangguk dan melihat Mosa pergi. Dia tidak pulih dari luka-lukanya di sini, tetapi mengeluarkan lampu ramalan dan menuangkan energi ke dalamnya. Lampu ramalan dapat memprediksi lokasi daging dan darah kaisar binatang yang melahap langit dan memakan bumi. Jika Mosa tidak selesai mencari, dia akan melakukan ramalan. Jika terjadi kecelakaan, lagi pula, untuk memenggal kepala Heaven Swallowing Earth Beast Emperor, dia membayar mahal. Tentu saja, harga ini dapat diterima. Jika Anda tidak menggunakan sumber daya untuk pulih dari cedera yang Anda derita di tubuh Anda, butuh ratusan juta tahun untuk pulih sepenuhnya. Ratusan juta tahun dapat diterima. Namun nyatanya, cederanya cukup serius. Tapi dibandingkan dengan panen, itu tidak ada apa-apanya. Setelah memasukkan sejumlah energi, Wang Xian tidak langsung mengisinya. Dia berubah menjadi wujud manusia, duduk bersila di tanah, dan merawat luka di tubuhnya. Raksasa langit berbintang tingkat Dao ini benar-benar sulit untuk dibunuh, dan pelarian terus-menerus sangat jauh, bahkan Raja Naga kita membayar harga untuk mengejarnya. Kekuatan Raja Naga kita sebanding dengan dua kaisar binatang buas yang menelan langit dan melahap bumi, tetapi masih sangat sulit untuk menghancurkan binatang langit berbintang raksasa. Namun, panen kita kali ini sangat besar. Aku tidak tahu apakah panen ini bisa meningkatkan kekuatan Raja Naga kita lagi. Bahkan jika itu tidak cukup, itu hampir cukup. Di samping, pemimpin Bei Shuangshui, pemimpin api, dan yang lainnya sedang berdiskusi dengan senyum di wajah mereka. Adapun Liu Lan dan Wu Wangtian di samping, mereka bahkan lebih terkejut. Ini Raja Naga, ini Istana Naga. Liu Lan sedikit menghela nafas. Terlalu kuat. Kali ini, tanpa Raja Naga dan yang lainnya, seluruh dunia pedang dan sihir akan dirusak. Paling-paling, mereka memimpin beberapa murid untuk melarikan diri, dan mereka akan kembali setelah raksasa langit berbintang pergi. Namun, ini hanyalah awal dari malapetaka. Apakah akan ada krisis di masa depan? Mereka tidak dapat memprediksinya sama sekali. Aku juga tidak bisa menolaknya. Jika Raja Naga selalu bisa melindungi kita dan memberi mereka semua tempat di alam semesta kita, itu juga bisa diterima. Liu Lan mengatakan sesuatu. Wu Wangtian mengangguk setuju kali ini, dan merenung sejenak, saya pikir kita dapat mengangkat Yin Yin Hao dan yang lainnya ke belenggu terobosan. Dengan kekuatan Raja Naga, kita dapat sepenuhnya menemukannya sebagai terobosan kosmik. Yin Long Yin Hao dan yang lainnya, jika ada sesuatu di pihak kita, Raja Naga tidak akan mengabaikannya. Sungguh, Liu Lan mengangguk. Mereka memutuskan dalam hati bahwa di masa depan, mereka akan melatih Long Yinyin dan Long Yin Hao dengan baik. Terutama Long Yinyin. Menghadapi Long Yinyin, pembangkit tenaga listrik Istana Naga yang mampu menghancurkan mereka sesuka hati dengan hormat memanggil Ratu Naga. Status Long Yinyin di benak Raja Naga masih sangat tinggi. Selain itu, Long Yinyin adalah seseorang dari alam semesta mereka. Liu Lan dan Wu Wangtian memikirkannya di dalam hati mereka, dan mengirimkan suara.
Mosa menggunakan teknik rahasia untuk mengejar daging dan darah kaisar binatang buas langit dan bumi yang menelan. Setahun kemudian, Mosa kembali. Raja Naga, ini adalah potongan daging dan darah terakhir, lihatlah. Mosa memegang sepotong daging dan menyerahkannya. Wang Xian membuka matanya, mengangguk, dan menggunakan lampu ramalan untuk melakukan ramalan. Ya, potongan daging dan darah terakhir. Dia berdiri dengan senyum di wajahnya, ayo, mari kita kembali ke Starry Universe, kali ini kita telah memperoleh banyak hal. Kali ini, tidak hanya daging dan darah raksasa langit berbintang tingkat Dao yang dipanen, tetapi ada juga kuota. Liu Lan, langit tanpa harapan, mari kita kembali dulu dan beritahu Yin Yin dan Yin Hao bahwa mereka harus dipromosikan ke puncak dominasi terlebih dahulu. Kemudian saya akan membawa mereka ke tempat untuk berlatih, dan mencoba menerobos dalam 1 atau 2 miliar tahun. Wang Xian berkata kepada Liu Lan dan Wu Wangtian. Itu Raja Naga, terima kasih Raja Naga atas tindakanmu kali ini. Jika tidak pedang dan alam semesta sihir kita akan berakhir. Liu Lan dan yang lainnya segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Tidak, ada sesuatu untuk menghubungi saya. Wang Xian menggelengkan kepalanya, melepaskan An Lai, dan memberi isyarat kepadanya. Berdengung. Segera, Wang Xian dan yang lainnya menghilang. Adapun Liu Lan, Wu Wangtian dan yang lainnya, mereka saling memandang dan terbang menuju dunia pedang dan sihir. Kali ini, tanpa Raja Naga dan yang lainnya mengambil tindakan, seluruh alam semesta akan kehilangan setidaknya 3/4 makhluknya. Berdengung. Di alam semesta berbintang, Wang Xian dan yang lainnya datang ke alam kekacauan. Bai kecil, bersiaplah untuk menerobos. Wang Xian memandang Xiao Bai di kejauhan, dan berteriak padanya. Woho! Xiao Bai meraung kegirangan saat mendengar kata-kata Wang Xian, dan bergegas mendekat dengan tubuh besarnya yang bergoyang. Raja Naga, bisakah aku menerobos? Xiao Bai bertanya dengan penuh semangat. Oke, mari kita menerobos sekarang. Dengan gerakan telapak tangan Wang Xian, daging dan darah dari Heaven Swallowing Earth Beast Emperor benar-benar musnah. Saat kuota muncul, Xiao Bai segera mulai menerobos. Wang Xian berdiri di bawah, menonton dengan senyum di wajahnya. Setelah terobosan Xiao Bai, pembangkit tenaga listrik di Istana Naga Alam Keberuntungan Tianyuan dapat mencapai ke-11. Aku harus membiarkan King Yue mengolah kun lain untuk mempersiapkan masa depan. Wang Xian berpikir sendiri. Terobosan Lan King Yue juga perlu dilakukan di alam semesta langit berbintang, dan perlu menempati tempat. Namun, Wang Xian yakin dengan kuota ini, bahkan berpeluang mendapatkan 2 atau 3 kuota di masa mendatang. Jika mayat raksasa langit berbintang tingkat jalan ini digantikan oleh sumber daya, saya khawatir itu akan menjadi sedikit lebih buruk. Wang Xian diam-diam berkata di dalam hatinya, berpikir di dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak dan memiliki ide di benaknya. Mengambil 1/5 atau ke-6 dari tubuh raksasa langit berbintang tingkat Dao ini sudah cukup untuk memulihkan kekuatan Mosa sepenuhnya ke tingkat Dao. Dan jika Mosa dapat memulihkan level Dao, maka Wang Xian dapat melakukan satu hal. Itu untuk menyerang alam semesta yang kosong. Hancurkan sepenuhnya alam semesta yang kosong. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, ditambah kekuatan Raja Iblis Bayangan Jatuh dan yang lainnya, Wang Xian yakin bahwa dia akan sepenuhnya memusnahkan seluruh Void Universe. Dengan menghancurkan mereka, Wang Xian yakin 100% bahwa dia akan menerobos ke puncak dominasi dengan sumber daya yang akan dia peroleh. Pada saat itu, dia juga akan memiliki kekuatan tingkat kekacauan. Di seluruh alam semesta, hampir tak tertandingi. Kalau begitu naikkan Mosa ke level Devilman sebelumnya, lalu bersiaplah untuk pertempuran besar. Ada kilatan es di mata Wang Xian. Untuk musuh alam semesta Jiu Yuan, alam semesta kosong, Wang Xian tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Selama dia memiliki kekuatan dan kesempatan, Wang Xian akan sepenuhnya memusnahkan mereka.